melekat di hatiku. Firman-Mu itu ada hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Kami bersyukur Tuhan buat perbincangan siang hari ini ya Bapa. Dan kami percaya firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, siang hari ini urapi kami semua sekali lagi. Urapi Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua yang mendengarkan, kami buka hati kami. Seperti tanah yang subur akan ditaburi oleh benih firman. Tuhan, terima kasih. Kami tundukkan pikiran perasaan kami di bawah pikiran perasaan dan kehendak Kristus. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi, di tempat ini saat ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang berada di Posko Cibadak, Bakti Cibadak. Silakan masuk ke PowerPoint. Kita selesai coba. Oke, siap hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kesetiaan, ya, kesetiaan, ketaatan dan kesetiaan. Ya, sebagai judulnya adalah setia dalam perkara kecil, maka diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Di next, ya, itu dari Matius 25. Saya belajar ayatnya. Tentunya ayat ini sudah pernah kita baca atau perlu kita baca satu perikop. Kalau mau kita baca, ya silakan dengan cepat kita buka dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 dengan cepat saja. Ya, karena yang di PowerPoint itu saya kutip, enggak semua ya. Sudah dapat semua? Sudah? Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. 1 ayat. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri tetapi Amin. Berbahagialah kita semua orang yang sudah mendengar, bahkan merenungkan dan akan melakukan segala kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu sudah baca satu perikop itu tentang perumpamaan talenta. Tentunya dengan singkat, ya di sini dalam perumpamaan ini ada 3 contoh, ya, 3 orang hamba yang diberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Nah, artinya kalau saya merenungkan 3 hamba ini, artinya terpilih dari sekian hamba. Tentunya hamba tadi itu tidak hanya memiliki 3 orang hamba, tapi dari sekian mungkin hamba yang dimiliki oleh Tuhan itu, pasti 3 orang ini yang sudah dipilih kira-kira bisa dipercaya untuk mengembangkan talenta. Ya, secara singkat seperti itu, ada yang beri 5, kemudian ada yang beri 2, dan ada yang beri 1. Nah, ternyata dari 3 hamba ini kita melihat bahwa yang dapat 5 bisa mengembangkan 5 lagi sehingga menjadi 10. Demikian juga yang 2, tetapi alangkah sayangnya hamba yang terakhir, yang ketiga itu, dia misperception, dia salah pengertian, dia menganggap Tuhannya itu jahat, dia menganggap Tuhannya itu jahat sehingga dia tidak melakukan, tidak mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya, malahan menyimpan, menggali lubang, menyimpannya sehingga tidak ada melakukan sesuatu. Padahal
seharusnya dia memberikan kepada orang yang bisa menjalankan uangnya itu. Bukan dia yang menjalankan, dia mencari orang yang bisa menjalankan gitu. Artinya kalau kita lihat, kita renungkan satu perikop itu, tetapi muncul pikirannya ini adalah tuan yang jahat gitu. Jadi belum bekerja dia sudah berpikiran jahat negatif tentang tuannya. Ya, itu sekilas tentang talenta ini. Nah, tapi perikop kita hari ini adalah setia dalam perkara kecil maka diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Next slide-nya. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Yusuf. Ya, ini bukti nyata. Ada kisahnya dan ada sejarahnya dan itu bukti nyata. Next. Dalam Kejadian 37 ayat 6, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian, kita singkat aja ya. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja. 39:1, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepada kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ya, jadi kalau kita baca flashback kisahnya Yusuf, bagaimana dia salah satu anak daripada Yakub, ya, yang begitu dicintai, disayangi oleh Yakub ayahnya, ya. Kemudian yang 39, Kejadian 39 3 berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ya, berhasil ya karena disertai Tuhan. 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Next. Ya. Jadi saya mengambil intisari dari kisah Yusuf ini, ya, tentang kesetiaannya, ya, ketaatannya, kesetiaannya mengerjakan tugas yang diberikan oleh tuannya. Ya, karena itu perikop kita. Kalau kisahnya kan kita sudah tahu bagaimana Yusuf itu di rumah bapaknya, di rumah ayahnya Yakub, dia diberikan sesuatu yang serba lebih baik lah gitu ya. Dia diberikan jubah yang lebih baik karena dia anak kesayangan gitu ya. Jadi dan dia juga mendapatkan mimpi, tapi dengan mimpi itu ternyata saudaranya banyak yang jadi iri hati, banyak yang jadi cemburu, banyak yang jadi tidak suka gitu ya. Itu kisahnya, ya. Sudah akhirnya saudara-saudaranya itu merencanakan untuk membunuh Yusuf, ya. Sangat disayangkan ya, saudara sendiri ingin membunuh gitu, ingin membunuh Yusuf, ya, ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam Yusuf. Jadi itu yang terjadi. Tapi oleh karena ya inisiatif daripada saudaranya, abangnya atau kakaknya yang tertua, ya, jadi itu tidak terjadi. Jadi intisarinya saya bacakan aja di sini. Kasih tuannya atau perkenanan tuannya timbul karena melihat keberhasilan Yusuf. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi kalau pada waktu Yusuf itu dibawa, dijual, ya, dijual oleh saudara ke orang Midian, kemudian di situ kita lihat dari orang Midian berpindah tangan kepada orang Ismail. Midian dan Ismail itu berbeda ya. Jadi setelah sampai ke Mesir ternyata dia sampai ke tangan orang Ismail. Zaman dulu itu budak itu nggak punya hak gitu. Kalau udah dijual ya kepada siapapun itu bebas kan gitu, dijual ke siapapun. Kemudian orang Ismail, kemudian Potifar membelinya dari orang Ismail itu kata firman Tuhan. Nah, pada waktu dia dipekerjakan oleh Potifar, tentunya ya kan Potifar belum tahu apa keahliannya, tapi dia hanya sebagai hamba gitu. Dan kembali lagi, tentunya Yusuf bukan seorang hamba yang bukan hanya dia hamba yang ada bekerja di sana,
Sebelum Yusuf ada, tentunya sudah ada hamba-hamba yang lain yang sudah dipekerjakan, baik di dalam rumah ataupun di kebun atau di luarnya. Karena kalau kita baca itu satu pasal tentang kisah Yusuf itu bisa dijelaskan ya, tapi singkat saja. Namun yang kedua di sini Yusuf berhasil karena Tuhan menyertainya. Nah, Tuhan menyertai bisa juga kita sebut Immanuel, ya kan? Immanuel, dia adalah Tuhan yang beserta kita. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, poin yang ketiga, Yusuf mendapat kasih tuannya bukan karena kelicikan, ya. Karena kalau dalam dunia sekarang ini banyak gitu bisa mendapat perkenanan tuannya, atasannya, bosnya karena licik gitu, dengan cara-cara yang licik. Ya itu bukan dari Tuhan, bukan cara manipulasi, bukan kebohongan, bukan penjilat dan jenis kejahatan lainnya. Ya. Karena ada banyak orang mendapat kasih atau perkenanan dengan cara-cara licik seperti itu, bukan karena prestasi atau keberhasilan. Tetapi firman Tuhan menuliskan Yusuf itu berhasil karena Tuhan menyertai. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan jauhkan itu sifat-sifat licik, penjilat atau semua hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau kita mau diangkat, disertai oleh Tuhan, dan keberhasilan dan perkenanan itu karena kita disertai oleh Tuhan. Yang keempat saya dapati di sana, Yusuf menjadi pelayan di rumah Potifar, tapi dimulai dengan tugas pekerjaan bagian luar. Ya, mungkin sebagai tukang kebun, ya karena bekerja di ladang, atau tukang angkat air, tukang sapu atau tukang bersih-bersih atau lainnya di luar rumah, karena baru dibeli oleh Potifar, ya belum dikenal gitu. Nah, sampai kemudian boleh melayani berhadapan muka dengan tuannya, bahkan diberikan kuasa atas rumahnya. Nah, kita mengenal bahwa Potifar itu adalah orang bisa dibilang itu kepala pengawal raja, ya kepala pengawal raja. Kalau istilah sekarang itu pengawal presiden siapa ya? Siapa yang viral itu? Ya, yang dulu apa pangkatnya? Mayor Teddy, sekarang langsung jadi letkol ya. Lompat berapa tingkat itu luar biasa. Kurang lebih seperti itu mungkin. Tapi kan Kolonel Teddy itu kan nggak melayani di kebun atau di luar gitu, nggak sampai ke rumah. Itu hanya urusan-urusan penting gitu. Tetapi ini melayani di luar rumah dulu ya. Jadi kita perhatikan di sini. Ya, next. Yang kelima, rumah dan ladang sangat diberkati lewat pelayanan Yusuf, namun godaan datang dari istri Potifar, ya sehingga terjadilah fitnah. Ya, jadi setelah berhasil ternyata ada ujian. Ya, karena saya kejar-kejaran dengan waktu, jadi saya agak-agak nggak begitu leluasa untuk bicaranya, karena saya menjaga waktu ini. Jadi maafkan ya, jadi apa yang sudah ada tadinya sebagian jadi kayak nggak plong rasa saya, tapi inilah peraturan kita yang harus nggak bisa mengalir lagi. Jadi saya berusaha. Saya back dulu satu slide yang sebelumnya. Ya, nomor 4 ya. Yusuf menjadi pelayan di rumah Potifar, ya, tapi dimulai dengan tugas atau pekerjaan bagian luar, mungkin sebagai tukang kebun atau di ladang. Ya, jadi maksud saya gini, kalau kita teliti firman Tuhan itu, ya, zaman dulu seorang hamba itu tidak bisa menatap wajah tuannya. Apalagi kalau dia bagian urusan luar. Masuk ke rumah pun itu, kalau masuk itu pasti kena hukuman. Nah, kerajaan yang masih ada di Indonesia adalah kerajaan Jogja. Ada istilah abdi dalam dan abdi luar. Abdi luar itu nggak boleh masuk ke dalam. Ada aturannya. Kalau mereka masuk dalam itu melanggar protokol dan pasti harus kena hukuman. Gitu loh Bapak Ibu.
Dan abdi dalam itu pun hanya orang-orang tertentu yang bisa berbicara kepada raja, bisa memandang gitu. Nah, artinya ada progres, ada kasih karunia Tuhan. Yusuf yang tadinya di posisi luar, kemudian dia oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena disertai Tuhan, ya kan, dia berhasil. Kemudian Tuhannya melihat, dan dipercaya masuk ke urusan yang lebih penting lagi, urusan rumah makan, melayani Potifar sendiri. Ya, artinya kepercayaan itu bertambah oleh karena penyertaan Tuhan. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kita bekerja dalam tugas talenta yang Tuhan percayakan, kalau kita sudah mengerjakan dengan baik, tentu ada progres, ada peningkatan sampai satu tahap seperti kisah ini, kita akan bertatap muka dengan bos yang utamanya. Seperti itu. Next, ya. Nah, poin yang kelima, setelah keberhasilan itu masuk ke rumah itu, ternyata ada godaan. Ya kan? Istri Potifar itu diam-diam memperhatikan, wah, anak muda ini kan kurang lebih seperti itu ya. Mulai timbul rasa gitu loh, ingin lebih dekat, mengagumi lah gitu ya. Jadi itu yang saya tulis di poin nomor 6, kekaguman bisa berubah menjadi dosa. Ya, awalnya kagum, mengagumi, tapi itu bisa berubah menjadi dosa. Nah, tentunya dosa dalam pikiran dulu. Nah, kalau dalam pikiran sudah berkembang dan itu dibuahi, terjadilah dosa perzinahan. Ya, awalnya di pikiran gitu ya. Nah, bila tidak segera dipatahkan dengan kuasa darah Yesus, itu bisa bertumbuh sampai kepada perzinahan dan akhirnya gagal. Ya, tapi puji Tuhan, Yusuf nggak gagal, dia melarikan diri. Ya, walaupun dia difitnah, tapi dia nggak mengikuti keinginan istri daripada Potifar. Ya, jadi dalam kehidupan kita, maksud saya dalam kehidupan kita bisa jadi ada tipu daya iblis, godaan iblis untuk menghancurkan karir kita, untuk menghancurkan prestasi, keberhasilan yang kita dapatkan bersama dengan Tuhan. Paham Bapak Ibu? Ya, bisa jadi gitu loh. Ya, awalnya gimana? Ada orang kagum. Oleh sebab itu kalau ada orang kagum, ada sanjungan, jaga hatimu. Karena sanjungan itu, kekaguman itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Karena latar belakang keberhasilan itu bukan karena kebaikan kemampuan kita, itu karena ada Tuhan yang menyertai. Amin. Jadi itu yang harus kita bangun dalam pemikiran kita. Bukan aku ini, walaupun orang datang misalkan menyanjung, sanjungan itu hanya untuk Tuhan. Amin. Jadi kita menjaga hati kita tetap rendah hati, biar nama Tuhan dipermuliakan. Karena lewat sanjungan itu bisa belok gitu. Nah, nomor 7, Yusuf dipenjarakan karena fitnah, namun tidak berhenti di sana. Lebih baik penjara daripada berdosa. Ya, dari penjara kemudian kenal dengan pelayan raja, dan kemudian dipanggil raja untuk mengartikan mimpi. Kan itu kisahnya ya kan, sama-sama kita tahu ya. Nah, ternyata itu semua adalah skenario Tuhan untuk menggenapi janjinya kepada Yusuf. Perhatikan, tanpa ujian integritas tidak mungkin Yusuf dapat menjadi orang pilihan nomor 2 setelah Firaun di Mesir pada zaman itu. Kalau Yusuf kompromi dengan dosa, dia jatuh, kompromi dengan dosa, gak mungkin. Itulah kalau pilihan Tuhan. Tapi kalau zaman sekarang mungkin, karena ada framing zaman sekarang, ada settingan. Orang bejat pun bisa dipromosikan, gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang terjadi saat-saat sekarang ini. Tapi kalau kita anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jaga sikap hati kita tetap bersih. Jangan mau tertipu, jangan mau tergoda. Oke? Ya, itu nomor 7. Kemudian next.
Nomor 8, ya. Terkadang kita tidak mengerti situasi yang sedang kita hadapi, namun suatu hal tetap jaga integritasmu sebagai hamba Tuhan. Siapa di sini hamba Tuhan? Apakah kita semua hamba Tuhan? Amin. Ya, kita harus, ya karena kita sudah ditebus, kita jadi hamba, dia Tuhan kita. Amin. Yesus itu Tuhan kita, gitu. Ya, bukan hanya di tempat ini aja dia jadi Tuhan kita, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dia jadi Tuhan kita. Ya. Sebagai hamba Tuhan memiliki pelayanan sesuai talenta yang Tuhan berikan. Talenta kita berbeda-beda, Ianya mungkin beda talentanya. Ya, tetapi kembangkan, gitu ya. Kembangkan dengan motivasi, kembangkan dengan motivasi untuk keselamatan jiwa. Tidak ada motivasi yang lain. Kalau salah motivasi, efeknya, dampaknya, implikasinya pasti salah. Tapi kalau motivasi kita mengembangkan talenta yang dipercayakan seperti hamba tadi, ya, hamba yang terima 5 itu dia mengembangkan dan mendapatkan 5 menjadi 10. Perhatikan, apakah yang 10 itu diambil oleh tuannya? Saya bertanya nih, silakan jawab. Kita kan dekat ini, nggak jauh apa. Saya bertanya sekali lagi, hamba yang menerima 5 talenta itu kemudian mengembangkannya jadi 10. Apakah yang dikembangkan menjadi 10 itu diambil oleh tuannya? Tidak diambil. Terbukti diambil. Tidak malah ditambah. Mana yang benar nih? Tidak diambil, Pak. Tidak diambil. Kalau Bagus. pengen tahu Ah. berhasil apa enggak, kalau Ya. berhasil ya ditambah, dikasih lagi itu lagi. Tidak diambil, Pak. Cuma pengen tahu aja. Ya. Betul kan? Betul? Sepakat ya? Itu kata firman Tuhan, jangan merubah ya, itu tidak ada ayatnya. Ternyata yang dapat 10 tadi, ya kan, dia jujur nih mengembangkan. Dikasih 5, dikembangkan jadi 10. 10 ini begitu tuannya kembali, kan ditanya, mana hasil pekerjaanmu? Dia kasih itu, ini tuan gitu, yang 10 ini. Ya, dia kasih. Kemudian, oh baik sekali engkau gitu. Kan baik sekali engkau. Marilah sama-sama menikmati kebahagiaan Tuhanmu. Artinya ada ucapan syukur di sana. Karena tuannya juga ikut senang, berbahagia, bangga. Tentunya ada pesta di sana, ucapan syukur. Nah, setelah itu yang 10 itu dikasih lagi kepada hamba yang tadi yang terima 5 awalnya, sekarang dia jadi dapat 10. Iya kan? Ya, sampai di situ berhenti dulu ya, dapat 10. Karena kan baru ada hamba yang kedua kan. Hamba yang kedua datang ditanya lagi. Kan dalam waktu yang lama ditinggalkan. Ya, dalam waktu yang lama bepergian ke luar negeri. Artinya 3 hamba ini tidak pernah diawasi, diberi tanggung jawab kebebasan, tidak diawasi, ya, karena tuannya itu pergi ke luar negeri dalam waktu yang lama. Tetapi dari 3 golongan hamba ini, 2 yang mengerjakan dengan baik sehingga ada hasil, yang satu lagi tidak mengerjakan, malah menyembunyikan, malah berpikir yang negatif tentang tuannya. Nah, itu yang kita garis bawah. Nah, yang kedua demikian juga perkataan daripada tuannya itu, baik sekali pekerjaanmu. Nah, yang ketiga karena dia malas dan jahat, kemudian yang dari yang satu itu diserahkan kepada yang 10. Artinya kalau kita setia mengerjakan sesuatu apapun yang Tuhan percayakan, mungkin ya kita ada yang bekerja di kantor, di bisnis, campur. Kalau itu kita setia mengerjakannya demi kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan akan tambahkan. Itu artinya, amin. Itu artinya fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi bukan untuk nanti aku dikasih 5 nih, aku kembangkan 10. Ya, aku bilang aja 7. Kan ada orang seperti itu. Makin banyak gitu. Supaya ada buat aku 3 kan gitu.
Dan kita dagang, kita usaha, aku udah capek. Tapi yang dilihat Tuhan ini sebenarnya kejujuran, kesetiaan, dapat dipercaya walaupun tidak diamati, tidak dilihat. Nah, ada orang yang baik kelihatannya kalau dilihat oleh tuannya. Ada orang yang di depan tuannya itu manis, di belakang itu ngedumel, ngomongin lain, macam-macam gitu. Ya, ada yang bekerja sudah hasil tadi dapat 10 tapi bilangnya 7. Dia udah memikirkan tentang dirinya. Nah, ada yang jujur tadi, setia berkata dengan jujur, dia sudah bekerja, dipuji, dan akhirnya yang 10 itu pun dikasihkan kepada dia yang bekerja tadi yang sudah besar. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, kalau kita setia dan mengerjakannya dengan baik, berkembang, itu semua untuk kebaikan kita. Amin. Percaya deh. Ya. Terakhir, slide terakhir, ya, ini berapa terakhir. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Ya, berbahagia. Jadi kita akan berbahagia kalau kita didapati Tuhan kita setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Sampai di sini, silakan boleh kembali senior. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu Bapa. Kami percaya pertolongan sempurna atas hidup kami. Engkau yang setia, Engkau yang mulia. Mungkin seringkali kami Tuhan salah persepsi, salah pemikiran. Hari ini Tuhan, kami bawa kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami pernah salah berpikir, menganggap Tuhan kami jahat. Ampuni Tuhan. Kami mau berubah ya Bapa. Kami mengembangkan talenta, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Bapa untuk semua hamba-hamba yang ada di POSPI Ranting Cibadak ini ya Tuhan. Dan pengurapan yang baru Tuhan berikan turun saat ini, mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami ya Tuhan. Sehingga dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kami kerjakan dan ada hasilnya ya Bapa. Kami tidak melihat diri kami, namun kami melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Rana mata karalaba shikinera mata karalaba shandaralaba shikinera mata karalaba shandaralaba yaralaba 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 karalaba shandaralaba yaralaba yaralaba. Berikan kami pemahaman yang benar tentang Engkau ya Tuhan. Berikan kami pengertian kedalaman roh yang daripada Tuhan. Berikan kami ketaatan, kesetiaan, ketajaman yang daripada Tuhan, untuk kami setia menempel dengan Tuhan. Karena kami tahu keberhasilan itu apabila kami menempel bersama dengan Tuhan. Apabila kami disertai oleh Tuhan, maka apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan akan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Mewakili